Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya pada channel Mas Pinjol. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan lagi sebuah aplikasi pinjaman online yang sangat-sangat rekomendasi sekali ya bagi teman-teman yang ingin mengajukan pinjaman online. Tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kemudian aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan berita terbaru seputar aplikasi pinjaman online yang akan dibagikan oleh Mas Pinjol. Oke, langsung saja kita ke aplikasinya. Di sini nama aplikasinya adalah Wadah Pinjaman. Nah, nanti untuk link download aplikasinya saya akan sertakan di deskripsi video ini. Nah, di sini adalah tampilan daripada aplikasi Wadah Pinjam. Nah, nanti teman-teman kalau sudah mendownload kemudian diinstal, kemudian silahkan registrasi seperti biasa. Tinggal mencantumkan nomor HP-nya saja. Nanti tinggal diregistrasi menggunakan nomor HP seperti itu. Nah, di sini adalah nominal pinjaman tertingginya adalah 7 juta seperti itu ya. Kemudian tingkat bunganya 0,02% sampai dengan 0,08% per hari seperti itu. Nah, di sini ada nominal pokok pinjamannya mulai dari 800.000 sampai dengan 7 juta rupiah untuk nilai tertingginya. Nah, bagaimana cara mengajukan pinjamannya? Nah, cara mengajukan pinjamannya itu cukup mudah sekali ya. Tinggal klik ajukan saja pada tombol di bawah ini, ajukan sekarang ini, tinggal diklik saja seperti ini. Nah, kemudian nanti akan mengisi yang pertama adalah identitas diri, kemudian informasi data KTP, kemudian informasi rekening bank. Nah, informasi rekening bank ini adalah nanti ada apabila pengajuan pencairannya di ACC atau diterima, nanti dananya akan masuk ke rekening yang sudah kita cantumkan seperti itu. Kemudian di sini di identitas diri ini seperti biasa ya. Ada nama sesuai KTP, kemudian nomor KTP juga. Kemudian silahkan masukkan nomor WhatsApp yang aktif, kemudian email, kemudian pendidikan. Nah, di sini ada banyak ya pendidikannya, mulai dari SD sampai dengan S3. Kemudian status. Nah, di sini status apakah sudah kawin, kemudian cerai, kawin punya anak, cerai punya anak seperti itu. Kemudian tujuan pinjamannya. Nah, di sini tujuan pinjamannya apa? Nah, di sini ada untuk biaya sehari-hari, keperluan rumah tangga, pelunasan hutang, wisata, pendidikan, pengobatan, dan lain-lain seperti itu. Nah, kemudian di sini ada kontak keluarga. Nah, kontak keluarga ini maksudnya entah itu nanti kontak istri atau kontak ibu atau kontak bapak atau saudara kandung seperti itu ya. Kemudian di sini ada kontak teman. Nah, nanti silahkan diisi. Nah, kemudian di sini informasi pekerjaan. Nah, pekerjaannya itu apa? Nanti kemudian pengusaha, pelajar, atau tidak bekerja seperti itu. Nanti setelah mengisi ini baru dikonfirmasi ke sini seperti itu. Nah, kalau sudah mengisikan identitas diri, nah nanti kita lanjut mengisikan informasi data KTP seperti itu ya. Coba kita klik informasi data KTP ini. Nah, data KTP ini belum bisa diverifikasi kalau kita belum memverifikasi data diri seperti itu. Nah, nanti kalau sudah mengisi ini, coba kita isi ya. Misalnya seperti ini, kemudian nomor KTP-nya. Oke, kemudian nomor WA ya.
Oke, kemudian email yang aktif bisa menggunakan ini, kemudian pendidikan misalnya SMP, kemudian status perkawinannya misalnya kawin punya anak seperti ini, kemudian tujuan pinjamnya misalnya biaya sehari-hari, kemudian kontak keluarga misalnya seperti ini, kemudian kontak teman misalnya seperti ini ya. Nah, kemudian di sini baru dia kebuka nama perusahaannya itu apa, kemudian misalnya nama perusahaannya, kemudian provinsi mana misalnya Jawa Tengah, kemudian Sukoharjo. Oke, terus konfirmasi, kemudian alamat lengkapnya seperti ini ya. Kemudian bidang industrinya apa misalnya staf bekerja di media misalnya seperti ini. Kemudian lama bekerja misalnya 6-12 bulan. Kemudian jabatannya misalnya di sini karyawan seperti ini ya. Kemudian silahkan pilih tanggal gajiannya misalnya tanggal 1. Kemudian pendapatan per bulan misalnya paling rendah di sini misalnya. Nah, kemudian klik ajukan seperti ini. Nah, verifikasi KTP gagal. Nah, di sini perlu diketahui kalau kita asal mengisi nanti tidak akan diverifikasi ya teman-teman. Nanti kalau teman-teman ingin mengajukan pinjaman, benar-benar ingin mengajukan pinjaman, silahkan mengisikan data diri dengan lengkap seperti itu, agar identitas dirinya nanti bisa diverifikasi oleh pihak penyedia pinjaman ini. Nah, nanti kalau identitas diri ini sudah diisi dengan benar, kemudian informasi data KTP ini, nah di sini informasi data KTP ini berupa upload foto KTP dan lakukan verifikasi wajah seperti itu. Kemudian informasi rekening bank, setelah lolos evaluasi dana akan dicairkan ke rekening bank yang akan dicantumkan seperti itu. Nah, kalau dirasa sudah mengisikan 3 kriteria yang sudah ditentukan ini, silahkan klik silahkan membaca dan menyetujui perjanjian pinjaman seperti itu. Nanti di sini ada perjanjian pinjamannya seperti itu. Nah, di sini ada baca-baca untuk perjanjiannya seperti itu sebelum melakukan pinjaman seperti itu. Kemudian kalau sudah diklik dicentang di sini baru ajukan pencairan seperti itu. Nah, nanti akan diverifikasi oleh pihak penyedianya seperti itu ya teman-teman. Perlu diperhatikan kalau ingin meminjam dana di pinjaman online ini, entah itu di aplikasi manapun, dipikirkan dulu ya apakah nanti bisa membayar atau tidak. Karena kalau kita tidak membayar atau nanti pada saat jatuh tempo kemudian kita tidak membayar dananya, nanti kemungkinan orang suruhan dari perusahaan ini atau perusahaan penyedianya nanti akan ke rumah teman-teman untuk menagih seperti itu ya. Nanti sebelum mengajukan pinjaman, sediakan dulu dana untuk pengembaliannya. Kira-kira nanti ada nggak dana untuk pengembaliannya seperti itu. Nah, cukup mudah teman-teman untuk mengajukan pinjaman ini. Kalau ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar ya. Nanti kalau ada yang ditanyakan nanti kita diskusi seputar aplikasi pinjaman online ini. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.